Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petani Sederhana. Pagi hari ini belum mandi, tapi kita mau buat konten ya. Yang penting semangat. Nah, hari ini kita mau buat konten tuh. Kita mau bikin POC urin kelinci yang super komplit. Nah, ini nanti insya Allah bisa digunakan untuk masa vegetatif. Generatif juga bisa, tapi kayaknya sih kurang maksimal ya. Kalau dia maksimal nanti di vegetatif. Nanti kita simak apa aja isinya. Jadi selain urin kelinci, nanti ada beberapa yang kita tambahkan ke dalam POC-nya. Nanti ada bonggol pisang, akar bambu, terus tumbuhan putri malu dan lain-lain ya. Sekaligus nanti kita mau jelaskan sedikit fungsi-fungsinya juga. Oke, simak terus Petani Sederhana. Isinya kita buat menggunakan wadah drum plastik, jangan yang besi ya, biar enggak korosi. Ini kapasitas 200 liter. Jangan lupa ini kita kasih pipa, kemudian kasih keran supaya memudahkan saat panen. Terus jangan lupa depan belakang nanti kita kasih plastik steel ya di lubangnya. Jangan sampai nanti udah kita bikin gak taunya bocor. Nanti kita bisa kerja 2 kali kalau ada kebocoran. Kita kasih sedikit saringan ya di sini supaya enggak sama ampas-ampasnya nanti waktu kita keluarin. Kira-kira seperti inilah posisinya. Kemudian ini enggak lupa juga bahan utamanya yaitu urin kelinci. Karena kita buat POC urin kelinci, jadi minimal dia adalah 50% dari bahan bakunya. Ini yang kita buat sekitar 60% ya, 120 liter urin kelincinya. Kita pakai dekomposernya BK, ini lebih mahal 3 kali lipat dari E4. Insya Allah hasilnya harusnya lebih bagus. Kemudian kita pakai molase ini 1 kilo ya, sekitar 10.000 harganya kalau 1 kilo. Terus ini air kelapa yang kita aerasi selama 3 hari, dikasih E4 kemarin sama air gula sedikit. Sekarang udah kelihatan tuh buih-buihnya. Insya Allah ini bakteri pengurainya nanti lebih banyak di sini karena mereka benar-benar hidup ya, bisa dilihat tuh. Nah, ini selama 3 hari ya, Insya Allah membantu BK nya tadi ya, di komposernya tadi bisa mensupport. Nah, ini adalah bonggol pisang, asli bonggol pisang ya, bukan batangnya. Ini nanti adalah sumber ZPT. Kemudian kita kasih empon-empon, terserah ini empon-emponnya apa aja, kira-kira 10 kilo, mau jahe, kunyit, temulawak dan lain-lain boleh. Yang ini kulit telur ya, cangkang telur kita blender halus, kira-kira ini 3 kilo. Kemudian ini dolomit untuk mengurangi pH ya, karena kita pakai urin kelinci, jadi jangan sampai terlalu asam. Itu sekitar 3 kilo. Ini daun putri malu ya beserta akar-akarnya, nanti juga sebagai ZPT dan pengikat nitrogen. Ini akar bambu, kita ambil dari akar bambu. Kemudian ada daun-daun bambu yang sudah mau lapuk ya. Insya Allah nanti semuanya komplit. Nah, ini kita mulai pengerjaannya. Kita masukin dulu ini urin kelincinya separuh dulu ya. Yang ini kan kita mau pakai 120 liter, jadi kita masukin 60 liter dulu. Ini baunya seger sekali ya, baunya benar-benar merasuk. Tapi kalau dibanding dengan urin yang lain, urin kelinci ini kalau sudah ditaruh di jerigen dia baunya agak berkurang.
kira-kira 60 liter dulu. Dan kalau kita mau bikin POC, misalnya POC urin kelinci gitu, itu kalau bisa bahannya di atas 50% ya bahan utamanya. Berarti bahan yang lain itu adalah bahan support, bahan pelengkap. Kenapa kita pilih urin kelinci? Karena urin kelinci ini kandungan NPK-nya lebih tinggi dari ternak-ternak yang lain ya. Itu nitrogennya sekitar 2,7, fosfornya 1, kemudian kaliumnya sekitar 0,5% ya. Jadi memang urin kelinci ini kalau menurut beberapa pakar memang lebih bagus daripada urin misalnya sapi atau kambing. Dan banyak juga di sini digunakan di untuk tanaman padi. Dia lebih, kalau orang Jawa bilang lebih bobot ya. Ini kalau sudah 60 liter, alhamdulillah ini karena umumnya yang ngerjain udah terbiasa dan tahu hasilnya, ya dilakuin aja nih, bau-bau sedikit lah. Ini satu jerigen bekas Gramason ini kira-kira 20 liter ya isinya, sekitar 20 liter kurang lebih. Jadi kalau 3 jerigen kita udah 60 liter ini. Jangan lupa kalau pakai bekas obat atau bekas racun, jerigennya dibersihin dulu ya, jangan sampai nanti merusak pupuk yang kita buat. Kalau ini jerigennya udah sering kita pakai, jadi dia udah steril. Nah, kemudian kita masukin air kelapa ya. Ini yang udah kita aerasi selama 3 hari. Kita kasih juga EM4 sama air gula. Ini untuk support PK nya nanti ya. Jadi nggak cuma dekomposernya nggak cuma dari PK, tapi kita udah perbanyak juga di air kelapa. Jadi air kelapa ini juga mengandung DPT ya untuk pertumbuhan akar, karena di dalamnya ada gibberellin, sitokinin, auksin plus nitrogen. Dan juga ada NPK di dalamnya, ada mangan, ada kalsium. Komplit pokoknya air kelapa ini. Ini bisa kita dapat di pasar, itu biasanya gratis ini. Kita ngasih wadah biasanya nanti sama mereka diisi. Nah, yang ini adalah air leri. Ini kita masukin setengah ember dulu. Karena Simbok belum masak nasi ini. Nanti kita tambahin lagi di sore hari. Nah, ini bungkul pisang ya. Dia dominan di fosfat ya. Untuk mikrobranya pelarut fosfat. Terus di dalamnya juga ada ZPT, gibberellin dan sitokinin. Dan ada pon-pon untuk mengurangi bau dan sebagai pestisida organik. Nah, ini adalah putri malu ya. Itu akarnya yang kita pakai sama daunnya. Dia ada Bacillus sp-nya, ada Actinomycetes, ada bambunya. Itu bisa menghasilkan antibiotik. Jadi dia adalah tumbuhan yang paling kuat, walaupun kemarau pun dia tetap hijau ya daunnya ya. Di sini ada akar bambu. Akar bambu dikenal sebagai PGPR ya, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Kangkang telur. Hasilnya sama kopi. Sini kita masukin juga kalsiumnya dari cangkang atau kulit telur ya, telur ayam. Kemudian ini dolomit ya. Dolomit ini penting juga ya untuk menetralkan pH yang pupuk yang kita buat. Jangan sampai pupuk kita pakai nanti malah media tanamnya jadi asam. Nah, kemudian ini yang kita pakai BK sama molasenya ini 1 kilo.
Kalau di sini molase harganya sekitar 9.000 sampai 10.000 ya, karena pabrik gula di sini dekat. Banyak sekali pabrik gula di Lampung Tengah ini. Jadi harganya masih murah ya. Kalau nggak ada bisa diganti dengan gula merah ya. Gula merah 1 kilo juga nggak apa-apa. Atau mungkin pakai gula putih 1 kilo juga nggak apa-apa, tapi paling bagus adalah molase dan gula merah. Ini sebagai energi ya, makanannya si bakteri dekomposer nanti. Dan juga nanti baunya ini baunya bau manis ini, bau kayak gula, kayak kecap gitu. Jadi pupuk kita nanti nggak terlalu bau banget. Nah, ini 1 kilo cukup, insya Allah, untuk memberikan energi bakteri, menguraikan semua bahan-bahan yang ada di dalamnya. Nah, ini kita pakai BK ya. BK ini harganya hampir 3 kali lipatnya E4. Ini kita pakai separuh aja. Kata yang jual sih dia lebih bagus dari E4. Kalau biasanya kita sebelum ini pakainya E4 terus ya. Untuk 200 liter itu kita pakai E4 nya 1 liter. Nah, ini infonya sih setengah aja udah cukup kalau untuk 200 liter. Atau kalau mau bikin pupuk kandang yang fermentasi, pupuk padat, itu ini juga bisa dipakai setengah. Kalau pakai E4 itu kan tetap per 1 tonnya itu 1 botol ya. Ini jangan lupa kita aduk rata dulu. Nah, ini kenapa kita nggak isi penuh semua. Nah, ini kita aduk dulu. Nah, nanti kalau udah rata baru kita tambahin lagi urin kelincinya ya, 120 liter ini rencananya, jadi kurang 60 liter lagi. Dan nanti akan kita tambahkan juga air cucian beras ya. Ini kita aduk rata, jangan sampai dia gumpal, supaya apa, supaya cepat prosesnya lebih cepat. Ini udah terasa nih, baunya udah beda. Kalau tadi pertama urin baunya nggak enak ya, ini udah campur molase, udah campur jahe, kunyit, terus bonggol pisang, jadi baunya udah nggak terlalu sengir-sengir lah baunya. Nah, di samping itu nanti kalau udah jadi kita juga mau tambahin, ini dia Tara Jakaba. Nah, Jakaba ini fungsinya adalah membantu mempercepat tanaman yang kerdil ya. Kalau ada tanaman yang kerdil, dia bisa membantu mempercepat, kemudian memperpanjang usia tanaman. Misalnya kayak cabai itu bisa lebih panjang usianya, sama dia bisa untuk layu fusarium ya, untuk mengobati layu fusarium, mengobati atau mencegah. Nah, ini kemudian kita tutup pakai plastik, bisa plastik apa aja atau pakai terpal, yang penting dia tertutup semua. Kemudian kita kasih selang. Ini gunanya apa? Supaya pada saat masa fermentasi nanti pastikan akan timbul gas. Nah, gas itu kalau kita lupa buka nanti bisa meledak ya, atau muncrat lah keluar itu. Jadi kita akalin, kita kasih plastik, kita kasih selang. Nah, di ujung selang nanti itu kita kasih wadah yang berisi air, jadi udara itu bisa keluar pada saat tekanan tinggi, dia bisa keluar, tapi udara nggak bisa masuk. Nah, kalau bisa masuk bahaya, ini nanti banyak belatungnya dan prosesnya bisa lebih lama kalau ada udara masuk. Jadi fungsinya galon air ini adalah untuk menahan udara agar tidak masuk ke dalam. Oke. Mungkin ini bisa digunakan untuk petani-petani yang punya ternak ya, atau mungkin ini adalah ide bisnis ya, soalnya kita juga di sini
kita jual per liter ya, ini urin kelincinya. Jadi bentuknya sudah pupuk cair, namanya bio urin kelinci. Nah, insya Allah kita pasarkan 3 minggu lagi ya. Kalau yang lain kita udah jalan, ini kita buat lagi untuk dipasarkan 3 minggu lagi. Nanti kita kemas per liter ya. Mungkin ini aja yang bisa kita share, semoga membantu para petani untuk mendapatkan pupuk yang lebih murah, lebih mujarab juga, dan juga bisa sebagai ide bisnis yang ada di pedesaan. Semoga membantu dan layaklah untuk dikerjakan karena ini sederhana sekali. Insya Allah berkah. Salam petani sederhana.